Dunia yang penuh dengan aturan di zaman sekarang ini, semua orang dituntut untuk mengikuti segala hal yang telah ditetapkan sebagai hukum untuk kehidupan yang lebih baik. Semua negara melakukan hal itu untuk kemakmuran rakyatnya. Aturan dan hukum yang telah dibuat bisa menjadi tindakan akan keadilan, nasionalisme, atau apapun itu yang mendukung sebuah negara untuk dapat tetap hidup. Tapi meskipun kebanyakan negara demikian, ternyata ada juga beberapa tempat yang bisa lepas dari aturan dan tidak mematuhi sebagaimana seharusnya. Hukum suatu negara atau segala hal peraturan lainnya tidak mereka ikuti di tanah yang mereka tinggali. Mereka bebas melakukan apapun yang mereka suka, tanpa pajak, tanpa aturan, tanpa hukum, dan merasakan hidup dengan kebebasan yang sangat mutlak. Inilah Slave City, kota tanpa hukum yang bebas melakukan apapun. Terletak di pinggiran Gurun Sonoran, California, Slave City adalah tempat komunitas unik yang dikenal sebagai The Last Free Place in America. Awalnya, area ini adalah pangkalan militer bernama Camp Dunlap yang dibangun pada era Perang Dunia Kedua. Tapi pada tahun 1946, pangkalan itu ditutup karena kebijakan militer Amerika Serikat menganggap tempat itu tidak diperlukan lagi setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pemerintah pun memutuskan untuk membongkar fasilitas militer di sana. Tempat ini pun akhirnya menjadi lahan kosong tanpa ada satu orang pun. Namun beberapa tahun berikutnya, para pencari kebebasan, seniman, dan individu yang tidak ingin terikat oleh sistem hukum atau pajak mulai datang dan menetap di tempat ini. Mereka ingin hidup bebas di sana dan menyulap Camp Dunlap menjadi kota kecil yang dipenuhi ornamen dan karya seni unik yang terbuat dari barang-barang bekas, seperti rongsokan mobil, ban bekas, dan berbagai benda lainnya. Ornamen dan karya seni itu memenuhi seluruh kota, bagikan sebuah kesan yang khas bagi Slave City. Tapi, kenapa tidak ada hukum ataupun pajak di tempat ini? Slave City sebenarnya dimiliki oleh pemerintah negara bagian California, tapi mereka seakan-akan membiarkan komunitas ini berjalan sendiri, tanpa adanya aturan yang mengikat. Hal itu dilakukan karena beberapa alasan, seperti nilai ekonominya yang dianggap rendah, lokasi terpencil yang tidak strategis, dan pertimbangan biaya yang mungkin terbilang cukup tinggi untuk mengelola atau mengusir komunitas ini dari sana. Kemungkinan reaksi negatif dari publik yang melihat Slave City sebagai simbol kebebasan individu pun menjadi suatu pertimbangan bagi pemerintah California untuk membereskannya. Jadi, selagi komunitas ini mandiri dan tidak terlalu mengganggu urusan luar, mungkin mereka masih dibiarkan saja. Tapi keputusan kebebasan itu membuat semua penduduknya tidak dapat merasakan fasilitas negara dan berbagai hal lainnya. Seperti tidak ada hukum resmi, tidak ada infrastruktur, penduduk yang beragam, kebebasan membuat banyak hal sendiri, dan segala hal lainnya. Namun kebebasan ini bukan tanpa tantangan. Karena tidak adanya hukum resmi, Slave City sering dihadapkan pada konflik internal, mulai dari perselisihan pribadi hingga masalah keamanan. Contohnya, beberapa penduduk tidak dapat melaporkan insiden kekerasan fisik, pencurian barang, hingga perselisihan mengenai penggunaan sumber daya. Tidak adanya otoritas suatu lembaga yang dapat menyelesaikan konflik di sana membuat mereka harus bergantung sepenuhnya pada mediasi informal antar warga yang mungkin tidak selalu berhasil. Tahulah kan bagaimana jika suatu wilayah tanpa hukum? Mungkin yang kuatlah yang akan berjaya. Tidak ada tempat untuk melaporkan kekerasan, pencurian, ataupun kejahatan lainnya. Komunitas ini hanya mengandalkan solidaritas antar kelompok untuk menjaga keharmonisannya. Walaupun perselisihan akibat barang terlalanglah yang paling banyak menjadi penyebab kejahatan di sana. Malahan, terkadang ada juga buronan yang menjadikan Slave City untuk tempat persembunyiannya dari polisi. Walaupun ujung-ujungnya katanya sih juga akan ditangkap. Bebas, tapi cukup berbahaya. Meskipun demikian, Slave City masih tetap saja menarik perhatian banyak orang, baik wisatawan atau bahkan orang dari luar yang ingin tinggal dan mencari kebebasan di sana. Tempat ini memberikan gambaran kehidupan alternatif, jauh dari hidup pikuk kota dan tekanan kehidupan modern. Banyak yang datang untuk merasakan kebebasan mutlak, menikmati seni di tengah gurun, atau hanya sekedar ingin tahu bagaimana rasanya hidup tanpa hukum. Penduduknya sendiri menggambarkan Slave City sebagai tempat di mana Anda bisa menjadi siapa saja tanpa dihakimi. Walaupun keras dan penuh tantangan, tapi bagi mereka, ini adalah definisi sejati dari kebebasan. Namun, pemerintah California sendiri malah berharap dapat segera menjual tanah ini di masa depan nanti. Slave City adalah sebuah fenomena unik yang memperlihatkan sisi lain dari kehidupan manusia.
keinginan untuk bebas dari aturan. Meskipun terkesan kacau, komunitas ini berjalan dengan caranya sendiri, menjadi rumah bagi mereka yang ingin melarikan diri dari sistem dan membuat sistem bebasnya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Adakah yang ingin tinggal di sini untuk dapat merasakan kebebasan? Iya, begitulah kota paling bebas tanpa hukum yang ada di bumi. Jika kalian ada pendapat, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekian dari kami, dan terima kasih.